Ini bajingan biadab. Sudah bukan manusia lagi nih. Entah siapa saja yang bermain di situ. Apakah ada partai atau siapa, nggak tahu lah ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang merugikan rakyat itu. Pelaku-pelaku usaha ini dikerjain betul-betul sama bajingan-bajingan itu. Kalau Pak Prabowo mengatakan kejar korupsi ke Antartika, Pak Prabowo nggak usah sampai ke Antartika. Sahkan aja undang-undang perampasan aset nih. Selesai barang itu. Kemarin baru aja ada sebuah peristiwa heboh, seorang pejabat di perusahaan minyak milik negara itu ditangkap sama kejaksaan karena dia diduga merugikan negara itu nilainya sampai hampir 200 triliun guys dalam 1 tahun. Nah ini yang media banyak salah nih, katanya kerugian negara cuma 190 triliun. Tidak, karena ini terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi udah sampai 5 tahun lebih. So kalau lu kali 200 kali 5 itu nilainya hampir 1000 triliun. Luar biasa ya. Jadi dari sini lu bisa lihat program makanan bergizi gratisnya Prabowo itu bisa jadi kenyataan, itu gampang. Kalau korupsi di negeri antara berantah itu dimusnahkan. Ya, well bukan cuma itu guys. Lu tahu bikin IKN itu nggak sampai 500 triliun ya. Dengan dana korupsi yang terjadi di perusahaan milik negara ini, lu bisa punya 2 IKN sekaligus. Satu di Wonosobo, satu di Kalimantan Timur gitu kan. Enak ya. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Melihat ada korupsi besar di Pertamina yang sampai konon punya potensi sampai 1000 triliun gitu. Kalau nanti dikumpulin kita nggak tahu ya, ini tadi karena Kejaksaan Agung sedang terus bekerja gitu. Ini efek dari apa? Karena keterlambatan kita bereaksi, atau tapi ya bukan kita, karena yang salah itu ya DPR. Kita harus bicara itu pas. Ya DPR ini memang saya pikir bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi Dewan Pemerasan Rakyat gitu. Karena ini kan salah satu efek dari dari tanggapan mereka tentang perlunya undang-undang perampasan aset koruptor itu. Itu kan harusnya menjadi titik terang buat kita, orang-orang yang di lapangan yang seperti saya ini sudah jengah melihat itu. Karena korupsi ini sudah menjadi gaya hidup kita, gitu kan. Kalau dulu zaman Soeharto itu yang korupsi nggak bisa leluasa karena memang dikontrol oleh Soeharto. Tapi sekarang ini kan ada 514 kepala daerah, ada 38 gubernur, belum lagi kementerian, BUMN, dan sebagainya. Ini mungkin 99% ini korupsi semua. Gitu. Ini luar biasa nih kita. Ribut masalah dana stunting yang 124 triliun atau 170 triliun. Tiba-tiba ada orang dengan mudah korupsi crude oil atau jenis minyak RON 9092 ini begitu gampangnya gitu. Sampai hampir kalau ini berpotensi 1000 triliun. Ini ini bajingan biadab. Sudah bukan manusia lagi nih. Entah siapa saja yang bermain di situ. Apakah ada partai atau siapa, nggak tahu lah ya. Nah, saya sih cuma mengingatkan aja dengan Pak Prabowo. Jadi kalau Bapak cuma teriak-teriak mau apa saja menindak koruptor ini, kalau alat bantunya ini yang harusnya Bapak cepat selesaikan, karena sekarang di DPR juga Gerindra kuat, ya ini harus dipercepat gitu. Karena sejak zaman Pak Jokowi ini juga kan nggak bisa keluar gitu, karena ditahan pihak-pihak yang kita tahu Korea itu kan gitu. Karena ketua Koreanya kan tetap seperti itu. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo ada di situ, kalau ini nggak bisa diselesaikan, ini bisa jadi presiden buruk. Saya harus mengasih masukan ini, karena saya juga pendukung Pak Prabowo. Gitu. Tapi kalau Bapak terus menimbang-nimbang terlalu jauh, ngurusin Megawati saja, nggak selesai-selesai nih.
Megawati tinggalkan saja Pak, kalau nggak mau memang bergabung untuk ngurusin negara ini, biarin dia aja dan ngurusin partai situ kan. Ya kan? Kalau nggak kita capek ngelihat orang seperti itu, tantrum politiknya nggak selesai-selesai. Sementara kita butuh pembangunan yang 2035, 2045 yang sudah dicanangkan itu. Bapak sudah buat Danantara dan sebagainya. Jangan ini menjadi trigger tidak baik gitu kalau korupsi ini terus dibiarkan gitu. Jadi di lapangan ini sudah macam-macam ini. Jadi Pertamina, korupsi Pertamina ini katanya diasumsikan mereka diledakkan karena memang isu Danantara agak miring gitu. Jadi kan menjadi liar bolanya gitu. Jadi kalau undang-undang perampasan aset koruptor itu bisa diselesaikan, itu salah satu harapan masyarakat tertumpu di situ. Ya kan, koruptor ini enak-enak kan karena memang nggak ada, ya kita tahu lah korupsi 100 miliar nanti kena dendanya 2 miliar gitu. Yang lain dibagi-bagi atau bagaimana itu sudah rahasia umum kan itu. Bapak kan juga tahu itu sebenarnya. Cuma kalau pertimbangan politiknya terlalu membuat harus aman, harus tenang, harus tidak gerusa-gerusu atau tidak mau berkonflik, ya nggak bisa juga saya pikir gitu. Karena orang yang tidak mau bergabung atau orang yang merongrong negara ini, ya seperti Bapak bilang, ya koruptor harus kita bersihkan gitu. Kalau nggak bisa membersihkan diri, ya kita bersihkan gitu kan, Bapak bilang seperti itu. Sama dengan orang kalau nggak bisa dibina, ya dibinasakan gitu. Tapi ini kan langkahnya harus cepat gitu. Jadi yang pertama harus didesak karena DPR juga Bapak kan orangnya di sana banyak. Segera saja diundangkan undang-undang perampasan aset koruptor itu. Jadi yang lain-lain nanti akan berjalan sesuai dengan koridor masing-masing gitu kan. Karena Bapak kerjaannya juga bukan ringan sekarang ini kan. Ngurusin makan bergizi gratis saja ya kayak gitu celutaannya sana sini kok. Itu nggak usah didengerin karena tujuannya bagus kan. Belum lagi yang lain-lain. 48 kementerian itu kan harus dikokus mana yang kerja dengan baik, mana yang diabaikan sementara karena tidak terlalu bisa berkontribusi, ya jadi pelengkap peserta saja. Nah, terus tadi ya ada juga masalah retreat lagi masih ada menyisakan karena orang-orang PDIP kan akhirnya ada yang datang, ada yang tidak dan sebagainya. Sebenarnya itu judulnya kalau buat orang PDI, buat Bu Megawati itu retired, bukan retreat. Retired itu kan pensiun gitu. Bu Megawati kan waktunya pensiun. Kemarin kita bahas di Unpacking dengan Bung Julpan Lindan dan kawan-kawan ya. Memang waktunya nanti Rakornas nanti ya Bu Mega pensiun saja karena pensiun itu kan ada 3. Pensiun dini itu disuruh milih. Kalau nomor 2 pensiun karena umur, yang ketiga pensiun mengundurkan diri. Kalau ini kan pensiun karena umur. Jadi sayang, PDIP itu sebenarnya sayang karena itu aset negara juga. Kemarin kita discuss ya, karena itu umurnya udah 102 tahun kalau kita lihat dari mulai zaman PNI ya. Bapak saya kan orang PNI, orang PDI lama gitu, bukan PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau ini sampai berpecah, tidak menjadi partai yang bisa dipertahankan karena ego seorang ketua umum yang selalu meledak-ledak, ini yang dirugikan orang-orang yang punya potensi bisa bekerja untuk negara ini. Makanya kemarin kita sepakat ya ini harus diselamatkan gitu. Tapi kalau orang-orang di dalamnya sendiri, Bu Mega sendiri nggak bisa sadar tentang itu, penyelamatannya memang sulit karena memang harus dimulai dari dalam. Kita kemarin ngomong ya mundur selangkah lah untuk tidak terus ngegas. Ngapain kita berkorban gara-gara Hasto? Masa Indonesia begini besar di-trigger oleh Hasto? Kalau Hasto bebas, nanti baru bakal aman gitu. Atau kalau Hasto ditahan, ini akan ribut. Kan nggak lucu juga gitu. Nah, rakyat 280 juta masa tergantung sama Hasto? Ya lucu. Masa tergantung sama PDIP yang nggak suka sama Jokowi, harus dibelah antara Jokowi dengan Prabowo. Ya nggak gitu juga lah. Ngapain sih terus-terusan nyari musuh? Hidup yang santai dikit lah. Kalau kita memendam hati yang tidak baik, marah dan sebagainya,
sel-sel tubuh kita mati di bawah tidur. Karena sel tubuh kita ini, apalagi kita udah tua-tua kan ada yang banyak yang mati tiap hari, malam itu dihidupkan lagi. Nah, masa kayak itu nggak tahu. Jadi ya saya pikir begitu yang seharusnya gitu. Jadi kembali tentang Pertamina tadi, banyak juga saya dikirimin. Ada yang bilang itu bukan dioplos, bukan di ini. Saya simpel aja. Kalau itu RON 90 yang dibeli dengan harga RON 92, itu kan ada selisih harga. Itu yang dibilang korupsi. Buat kita sebagai pemakai konsumen, kalau yang dibeli RON 90 dimasukin ke tangki 92, yang kita beli kan harga 92 itu Pertamax. Sementara mau beli kambing dapatnya kucing gitu kan. Kalau mobil-mobil sekarang mobil-mobil yang baru sekarang dengan teknologi yang sekarang itu cocoknya pakai RON 92, kan hancur itu mesin. Jadi kerugiannya itu panjang sekali. Sama dengan saya kemarin ngobrol sama kawan-kawan, alat berat di Indonesia ini bakal cepat hancur. Karena solar yang dijual itu juga bukan solar beneran. Ada campuran oli refinery. Kalau nggak, mana bisa orang tambang-tambang galian saya beli 13.000 pakai PPN juga. Ya hitung sendiri sajalah. Uang solar industrinya Pertamina 15 ribuan gitu. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang merugikan rakyat itu. Pelaku-pelaku usaha ini dikerjain betul-betul sama bajingan-bajingan itu. Pupuk dalamnya palsu. Kemarin saya juga ke Malang ketemu. Pupuk subsidi 2.300 kilo, tapi nyarinya kayak jarum dalam jerami. Yang tidak subsidi banyak, 7.700. Nah, ini Mentan yang harus bertanggung jawab. Berapa sih kapasitas produksi pupuk Indonesia? Apakah memang bisa meng-cover itu? Ya, sebanyak lagi masalah. Jadi kita kembali lagi, memang saya pikir untuk korupsi, karena ini meledak begitu besarnya, jadi Pak Prabowo harus segera saja Pak, desak saja DPR itu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor itu. Ya.